PPT-nya apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah. Sudah. Ya, sudah ya. Nah, kita lanjutkan lagi sekarang. Kita udah sampai pembahasan soal nomor 6 ya. Nah, perhatikan di sini nih untuk soal nomor 6. Gitu. Nah, soal nomor 6 ini coba kita bahas dulu yang bagian A dulu ya. Yang ditanya adalah gerakan titik partikel selama 8 detik gitu. Jadi kita akan meninjau nih gerakan titik partikel di sepanjang 8 detik ini, gitu ya, dari 0 sampai 8. Nah, pada 4 detik pertama itu GLBB dipercepat. Nah, coba kita lihat ya. Pada gerakan pertama itu berarti dari 0 sampai 4 detik ya, di sini. Nah, lihat grafiknya, dia naik kan? Grafiknya berarti adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, terus kita tinjau ya, jadi tinjau dulu nih gambarnya, baru kita bisa menentukan dan menganalisis gitu. Dengan kecepatan awalnya berapa? 0 meter per detik gitu. Kecepatan awalnya 0 meter per detik, kemudian V1-nya atau kecepatan akhirnya itu berapa? 10 meter per detik gitu. Tuh ya. V0-nya 0, V1-nya 10 gitu. Karena kita meninjau dulu nih di 4 detik pertama. Kemudian percepatannya sekarang. Nah, percepatan ini bisa kita cari menggunakan persamaan ini. V itu sama dengan A dikali T, percepatan dikali waktu. Nah, maka berangkat dari persamaan ini, percepatan itu sama dengan kecepatan dibagi waktu. Percepatan sama dengan V-nya kan 10, akhir dikurang awal ya. 10 dikurang 0 meter per detik. Dibagi waktunya berapa T-nya? Nah, karena di sini kita yang bagian A ini meninjau 4 detik pertama, berarti kita T-nya menggunakan 4 detik ya. Jadi ini baru headset. Pakai yang kali dengar orang. Nah, jadi yang pertama ini kita meninjau daerah ini dulu ya, 0 sampai 4 detik. Nah, jadi di sini T-nya 4 detik. Sini T-nya 4 detik. Nah, 10 dikurang 0 kan 10 meter per detik dibagi 4 detik, diperoleh percepatannya 2,5 meter per detik kuadrat. Ya, di sini 2,5 meter per second kuadrat ya percepatannya. Nah, selanjutnya kita akan meninjau si posisi partikel nih, gerak titik partikel di 2 sekon kedua gitu. Jadi ada 3 bagian ya. Pertama kita meninjau yang awal itu 0 sampai 4 detik, yang kemudian yang kedua di 2 sekon yang kedua dari 4 detik ke 6 detik. Nah, yang ini nih. Ini sekarang kita bagian meninjau yang sini. Yang bagian ini di 2 detik kedua. Nah, ini 2 detik kedua itu adalah GLB, gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena lihat percepatannya konstan ya. Dia nggak naik, nggak turun, tetap nih percepatannya konstan. Nah, di sini, dari sini kita bisa lihat bahwa V-nya berapa? V-nya 10 meter per detik tuh. 10 meter per detik. Maka gerak partikel di 2 sekon kedua ya, di waktu 4 sekon sampai 6 sekon itu V-nya 10 meter per detik. Oke, selanjutnya kita meninjau di 2 sekon pertama GLBB yang diperlambat atau daerah yang ketiga. Nah, yang ini nih, yang ketiga. Jadi 2 sekon pertama yang diperlambat, tuh, yang diperlambat dia grafiknya turun kayak gini. Itu gimana? Nah, V0-nya berapa? Lihat di sini. Karena kita meninjau yang di sini ya, berarti kecepatan awalnya dia di sini dong. Di sini V0-nya 10. Nah, V akhirnya berapa? 0. Kan dia turun tuh, turun. Jadi di sini kecepatan awalnya 10, terus V0-nya 0.
Nah, kita tulis V0-nya 10, V1-nya yang akhirnya 0 meter per detik. Nah, dari sini kita bisa menghitung percepatannya juga, ya, sama, yaitu percepatan sama dengan V, kecepatan dibagi waktu. Nah, kecepatannya kan kecepatan akhir dikurang awal, delta ya, delta V per T gitu. V akhirnya 0, kemudian dikurang kecepatan awalnya 10, dibagi T-nya berapa? T-nya 2 sekon dong, ya. T-nya 2 sekon ya, 6 ke 8, 2 sekon. Nah, maka di sini 2 sekon. Maka sama dengan minus 10 meter per detik dibagi 2. Kita peroleh percepatannya minus 5 meter per detik kuadrat. Gitu ya. Jadi di sini yang A ini sebenarnya kita menganalisis saja meninjau gerakan titik partikel selama di 8 detik. Itu ada percepatan juga gitu. Jadi kita bagi 3 bagian. 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, oke, lanjut dulu ke yang B di sini. Nah, yang B kita disuruh menghitung jarak yang ditempuh titik partikel selama 8 detik. Nah, kita akan menghitung berapa sih jarak partikel selama dari 0 sampai 8 detik ini. Nah, kalau biasanya kan kita menghitung jarak itu pakai rumus S sama dengan V kali T ya, kecepatan dikali waktu. Nah, karena ini ada bentuk bangun nih kayak gini. Jadi kita untuk menghitung jaraknya itu bisa dengan menggunakan persamaan luas dari bentuk bangunnya gitu. Jadi kita untuk mudah menghitungnya di sini membagi menjadi 3 bagian gitu. Ini bangun yang pertama. Sebentar. Nah, jadi karena ini bentuk grafiknya kayak gini ya, bentuk bangun, jadi menghitung jarak itu menggunakan luas dari bentuk bangunnya. Nah, di sini coba ya saya menyelesaikannya ini sebagai bangun yang pertama. Ini bangun yang kedua dan ini bangun yang ketiga. Bangun yang pertama bentuknya nih. Segi 3. Bangun yang kedua persegi. Bangun yang ketiga segitiga juga. Nah, jadi di sini kita menghitung jarak untuk partikel dari 0 sampai 8 titik sampai 8 sekon itu luas dari penjumlahan luas dari ketiga bentuk ini. Nah, di sini ya. Jarak sama dengan luas bangun yang pertama ditambah luas bangun yang kedua ditambah luas bangun yang ketiga. Nah, luas bangun yang pertama itu kan bentuknya segitiga ya, di mana luas segitiga itu kan persamaannya setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, lihat di sini alasnya mana? Alasnya ini yang waktu ya, 0 sampai 4. Terus T-nya yang ini, yang V. Itu 10. Berarti di sini setengah dikali 4 dikali 10. Ya, benar ya. Setengah dikali 4 dikali 10. 4 dibagi 2, 2 dikali 10, 20. Oke, selanjutnya kita akan menghitung luas bangun yang kedua. Bangun yang kedua bentuknya apa? Bentuknya persegi tadi, kalau masih ingat ya. Persegi nih bentuknya. Oke, ini ya persegi. Luas persegi apa? Panjang dikali lebar. Panjangnya mana? Ini. Ini panjangnya 4 sampai 6. Itu berarti berapa? 4 sampai 6. 2 ya, 2. Terus lebarnya sama 10. Jadi di sini panjang kali lebar itu 2 dikali 10. Nah, kita dapat 20. Ini luas bangun yang kedua untuk persegi. Nah, selanjutnya kita menghitung luas bangun yang ketiga. Itu bentuknya segitiga juga, sama persamaannya setengah kali alas kali tinggi. Nah, coba kita di sini lihat. Lihat tinjau nih bangun yang ketiga. Alasnya mana? Alasnya ini ya. Nah, dia dari 6 sampai 8. 6 sampai 8 berapa? 2. 2. Jadi ini alasnya 2, kemudian tingginya tetap ya 10, tetap 10. Gitu. Jadi di sini luas bangun yang ketiga segitiga itu setengah dikali alas 2 nilainya dikali tinggi 10 nilainya. Jadi di sini setengah kali 2 habis ya, tinggal 10. Maka kita dapat nih jarak titik partikel selama 8 detik itu penjumlahan dari luas ketiga buah bentuknya.
Itu 20 ditambah 20 ditambah 10. Nah, jaraknya 50 meter. Gitu. Oke. Ini untuk soal nomor 6. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Soal nomor 6. Bisa? Ini kalau nggak salah pernah ya disampaikan di SMA nih. Jadi gitu ya, kalau ada grafik, nah grafik kayak gini biasanya V dengan terhadap waktu, kalau bentuknya kayak gini, mencari jarak, nggak bisa nih kita pakai rumus S sama dengan V kali T, tapi dari luas bentuk bangunnya. Gitu. Gimana? Nomor 6, bisa semua? Ya gimana? Bisa nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Bisa, Kak. Bisa. Sebelum kita tutup, kita udah selesai bahas 6 soal. Nah, sebelum ditutup, saya ingatkan lagi ya, jangan lupa setelah kelas ini selesai, silahkan mengisi absensi. Linknya ada di Google Form. Kalau mau belajar lagi, nanti ada nih rekotannya. Nanti saya share gitu linknya, silahkan ditonton lagi buat belajar. Kemudian untuk tugas ya, jangan lupa dikerjakan, ditulis juga nih. Kan saya gimana ya, ngerjainnya tuh sesuai yang saya beri contoh gitu. Maksudnya, saya kan ngerjain ini secara sistematis ya, diketahuinya ditulis, ditanya ditulis, terus berurutan gitu ngerjainnya, rapih gitu ya. Kalian diharapkan juga kayak gitu, nulisnya diketahuinya ditulis, ditanya ditulis, terus sistematis, berurutan dari awal runtut ke bawah gitu ya. Karena apa ya? Karena lumayan sih gitu loh, nulis diketahui itu juga ada poinnya, gitu bisa nambah-nambah lah poin untuk nilai kalau kita ngerjain kuis atau tugas, UTS, dan UAS gitu ya. Jadi jangan pernah malas untuk menuliskan diketahui dari soalnya, itu diketahui, kemudian diselesaikan secara sistematis berurutan. Jangan ada step yang loncat, gitu ya, tahapan yang loncat. Itu karena justru poin-poinnya tuh dari situ gitu. Seberapa kita runut menyelesaikan si soal ini gitu. Kalau langsung loncat ya bakal ada nilainya yang nggak sesuai dengan yang dia si ngisi yang sesuai secara berurutan gitu, secara runtut, secara sistematis gitu ya. Oke, mungkin ini nanti kalau ada tambahan bisa disampaikan ya di grup WhatsApp. Nah, karena kalian juga mau ada kelas ya jam 9, jadi kita tutup dulu. Sebelum ditutup, ada dokumentasi ya dulu untuk berita acara pelaksanaan tutorial. Oke, coba kita dokumentasi sebentar. Yang belum nyalain kamera, dinyalakan ya. Jadi selama kelas dinyalain kameranya. Kelas besar juga kayak gitu, apalagi sama dosen. Oke. Oke, sip. Untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, nice. Bentar ya, tunggu sebentar. Selanjutnya slide yang kedua. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Next, selanjutnya slide yang ketiga. Siap-siap aja nih, kita nggak tahu. Slide yang 1, 2, 3 siapa? 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sip. Oke. Sebelum ditutup, nggak ada yang ditanya lagi kan? Cukup? Cukup. Oke, cukup. Karena kalian udah kelas, jadi saya tutup dulu ya. Demikian kelas tutorial fisika dasar untuk pertemuan yang pertama ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Izin keluar, Kak. Oke, silahkan.